Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fikri Zakaria. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Wabasuro. Saya dari Prodi Teknik Informatika C. Minggu kemarin saya dan teman-teman mendapatkan tugas UAS dari matkul AMT atau Achievement Motivation Training. Ya, saya dan teman-teman mendapatkan tugas yaitu mereview beberapa materi. Dan yang saya akan review yaitu materi tentang mempertahankan motivasi atau teknik mempertahankan motivasi tinggi. Dalam mempertahankan motivasi tinggi, ada beberapa teknik, yaitu yang pertama, memperjelas jalan yang akan kita tempuh. Yang kedua, tetapkan tujuan dengan SMART, yaitu Specific, Measured, Available, Relevant, On Time. Yang ketiga, rancang tujuan dengan langkah kecil dan penyelesaian sementara. Keempat, memiliki teman untuk membantu. Kelima, menciptakan energi positif dengan mempercayai diri sendiri. Dan yang keenam, temukan peluang yang mendekatkan dengan tujuan. Perjelas jalan yang kita tempuh, yaitu kita berfokus dengan pilihan yang apa kita buat. Jangan goyah dengan tekanan atau pengaruh yang buruk dari orang lain, dan perjelas lagi kita mau kemana, arah kemana, dan lakukan dengan tepat dan cepat. Yang kedua, tetapkan tujuan dengan SMART atau spesifikasi, measured, available, relevant, dan on time. Nah, tujuan yang kita buat haruslah spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Pastikan juga tujuan yang kita tuju ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai pribadi dan nilai moral yang berlaku di sekitar kita. Sehingga dengan itu kita akan merasa puas dan bangga atas pencapaian yang kita lakukan. Yang ketiga, rancang tujuan dengan langkah kecil dan penyelesaian. Ya, di sini kita pertama yaitu yang kita lakukan, tetapkan tenggat waktu atau tenggang waktu untuk melakukan langkah kecil dan penyelesaian sementara. Kalau kita tidak mempunyai waktu tenggang atau waktu tenggat, maka itu akan berpengaruh pada tujuan yang kita capai. Ya, seperti akan molor-molor terus dan tidak mungkin tercapai karena kita tidak punya deadline dan lain-lain. Karena itu bisa menghambat keberhasilan kita. Dan yang keempat, kita harus memiliki teman yang bersedia membantu. Ya. Dalam mencapai tujuan, kita perlu yang namanya teman atau partner, di mana kita juga sebagai makhluk sosial, kita saling membantu untuk mencapai tujuan yang kita capai. Ya, kita saling bekerja sama, saling berundingan, kita saling sharing atau saling apa itu dapat mengarahkan kita ke tujuan kita atau ke tujuan kita bersama. Dan yang kelima, maksud dari ciptakan energi positif dengan mempercayai diri sendiri. Ya. Coba tanamkan di hati atau di pikiran bahwa kita ini bisa. Kita ini bisa. Ya. Hal ini untuk memupuk motivasi kita agar kita mendapatkan yang namanya tujuan. Kita harus percaya bahwa diri kita itu bisa. Kita bisa menulis di lemari atau di pintu atau di kamar, kita tulis besar bahwa kita bisa. Itu akan mempengaruhi pikiran kita bahwa kita akan bisa.
bisa untuk menggapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Dan kita tidak akan yang namanya kurang motivasi karena kita percaya bahwa kita bisa. Ya. Itu ditanamkan di hati atau di pikiran kita, dan usahakan itu terngiang-ngiang terus dalam pikiran kita bahwa kita bisa, dan bisa. Yang keenam yaitu temukan peluang yang dapat mendekatkan kita ke tujuan. Ya. Seperti kita ke warung pecel, ya. Kita ada beberapa jalan. Ya, jalan itu seperti rencana. Lah, rencana itu tidak hanya satu, tapi tujuannya sama. Jika kita planning yang pertama ini gagal atau tidak mempunyai peluang, maka kita akan ganti ke rencana selanjutnya. Jadi jangan sampai menyerah di sini, karena kita harus menggapai apa yang kita tuju. Jadi dalam menggapai sebuah tujuan, kita tidak boleh hanya mempunyai satu planning. Seperti kita ke warung tadi, tidak hanya satu jalan. Kita bisa lewat jalur A, jalur B, atau jalur C. Ya. Seperti itu rencana itu. Seperti itu kita menggapai tujuan tadi. Kita tidak boleh hanya mempunyai satu rencana. Karena kalau rencana kita gagal, kita punya rencana yang lain yang sama-sama mungkin akan menuju ke tujuan yang kita inginkan. Ya, jadi itu sangat perlu banget yang namanya beberapa rencana agar kita mempunyai peluang yang banyak untuk menggapai rencana itu. Terus yang kemarin ya, yang sempat kita bermain dalam kemarin bermain jawab salah ya, yang jawab salah akan mendapatkan hadiah. Ya, kemarin teman-teman, saya juga kan kemarin juga ikutan. Ya, saya dapat beberapa barang kemarin ya. Itu sampai mungkin 10 barang atau 8 barang. Ya, saya berhasil sampai segitu, namun lagi-lagi bahwa kalau kita sudah mendapatkan tujuan tersebut, kita jangan lupa bahwa peraturan itu tetap berlaku. Ya. Seperti kemarin saya ditanya pertanyaan kedua, ketiga, keempat, saya jawab semua, dan akhirnya saya dapat beberapa barang itu. Dan terakhir, ketika saya sudah banyak mendapatkan barang yang banyak, saya merayakan euforia, merayakan kesenangan bahwa saya sudah mendapatkan tujuan itu. Tapi saya lupa bahwa peraturan itu masih berlaku. Dan soal terakhir, saya menjawab dengan benar. Dan ternyata itu adalah peraturannya. Dan akhirnya saya harus kehilangan semua barang yang saya dapat. Ya. Seperti juga kita dalam menggapai sebuah tujuan. Kita berusaha menggapai tujuan dan akhirnya kita bisa. Tetapi jangan sampai kita terlena bahwa peraturan itu masih ada. Kita bisa dijungkir balikkan kembali lagi. Kita kehilangan tujuan yang kita dapat karena kita terlalu merayakan euforia, kesenangan, dan lain-lain. Kita lupa bahwa peraturan itu masih ada. Dan jangan sampai kita lakukan itu lagi ya. Karena itu sangat tidak diinginkan kalau kita kehilangan tujuan yang kita inginkan itu yang kemarin. Ya.
sungguh sedih ya ketika kita sudah mendapatkan suatu hal dan kita terpaksa kita kehilangan dikarenakan kesalahan yang mungkin sedikit sekali ya, sedikit sekali, dan itu pun tidak terduga dan tidak terfikirkan oleh kita dikarenakan kita terlena, kita lupa atau yang lain-lain ya. Itu yang membuat kita mungkin lupa, dan kita harus tetap fokus pada tujuan kita ya. Jangan sampai kita rubah tujuan kita atau kita hapus tujuan kita. Jangan sampai, kita tetap fokus dan jangan sampai terlena ya. Mungkin itu saja review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.